Oke, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa supaya Tuhan melawat akan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Kami kembali lagi di dalam menyaksikan pendalaman Alkitab. Kiranya Tuhan, firman yang hamba sampaikan, Engkau urapi, Engkau kuduskan dengan kuasa firman, supaya firman ini bisa menguatkan, menggugah hati mereka, bahkan firman ini bisa menjadi pegangan hidup di dalam menjalani setiap hari-hari mereka. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dalam penyampaian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan mengenai satu topik pertanyaan, yaitu mengapa kita harus mendoakan teman hidup. Nah, ini pertanyaan ini saya temukan dan diberikan oleh Saudari Tiara 569 waktu saya membuat tulisan ya di website. Ya, kebetulan saya melihat ada beberapa komentar yang harus saya tanggapi, karena saya akan mencoba meluangkan waktu ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang muncul di website saya. Salah satunya adalah mengapa kita harus mendoakan teman hidup, seperti itu. Nah, jawabannya ada beberapa hal jawaban yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa karena teman hidup adalah teman seumur hidup dalam konteks pernikahan Kristen. Jadi ketika kita berbicara teman hidup, ada beberapa golongan. Teman hidup itu juga bisa berbicara tentang teman biasa. Teman hidup bisa juga mengarah kepada sahabat. Teman hidup juga bisa mengarah kepada pasangan hidup. Tetapi yang ingin saya bahas yaitu terkait tentang teman hidup dalam konteks pernikahan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, mengapa kita harus mendoakan teman hidup? Nah, teman hidup ini adalah teman selamanya. Ya, jadi bukan teman sementara, bukan teman bermain, ya, sebentar ketemu dan sebentar ditinggal, tetapi ini adalah teman selamanya. Nah, teman hidup yang tak bisa dipisahkan oleh apapun kecuali kematian. Nah, lalu teman-teman perlu saya sampaikan bahwa ketika orang percaya menjalani bahtera rumah tangga bersama dengan teman hidupnya, tentunya banyak yang namanya godaan, banyak juga yang namanya masalah, bahkan banyak juga yang namanya tantangan. Nah, apapun itu godaan itu, apakah godaan itu datang dari setan atau dari keinginan nafsu semata, atau dari dalam diri kita sendiri, atau dari sekitar kita, ya tentunya sungguh sangat penting untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam segala aspek, termasuk ya Alkitab menganjurkan untuk kita mendoakan teman hidup, seperti itu. Nah, kalau kita lihat dan kita selidiki di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Nah, jadi ada perintah firman Tuhan bagi kita semuanya, setiap orang saleh berdoa kepada Allah, termasuk di dalam mendoakan teman hidup, seperti itu. Nah, dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Alkitab juga menekankan kepada kita supaya bertekun dalam doa. Berbicara tentang doa itu adalah menyangkut banyak hal, seperti itu. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan bahwa diajarkan bagi kita semuanya supaya tetap berdoa, seperti itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita jawabannya mengapa kita harus mendoakan teman hidup,
yaitu yang kedua adalah karena ketika kita mendoakan teman hidup dengan penuh keyakinan kepada Allah, ya, ada tertulis itu di dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, maka hal demikian merupakan perintah Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ketika kita mendoakan teman hidup itu adalah bagian dari perintah Allah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Itu bisa dibaca di Roma 12 ayat yang ke-12 seperti itu. Nah, yang ketiga, ya, mengapa kita harus mendoakan teman hidup? Yang ketiga adalah dengan mendoakan teman hidup dapat mendatangkan kehidupan yang lebih baik, ya, tenang dan tentram di dalam hati, jiwa, dan pikiran, dan dalam segala kesalehan dan kehormatan dalam pasangan. Itu tertulis di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga seperti itu. Jadi ketika kita mendoakan teman hidup, ya, itu bisa mendatangkan kehidupan yang lebih baik, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian baik di dalam hati, jiwa, dan pikiran pasangan atau dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya, ya, mengapa kita perlu mendoakan teman hidup? Karena ketika kita mendoakan teman hidup dengan penuh keyakinan kepada Tuhan Yesus, maka bahaya maut pasti dijauhkannya dari setiap langkah dan perjalanan hidupnya atau hidup kita. Kalau kita bandingkan di dalam Keluaran 10 ayat 17 sampai 19 dan Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15 dan 16, di sana nanti bisa kita baca dan di sana bisa kita bandingkan bahaya maut seperti apa yang dimaksud. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kita harus ketahui, mengapa kita perlu mendoakan teman hidup kita. Selanjutnya dikatakan karena ketika kita mendoakan teman hidup kita, maka segala kesesakan, kecemasan, sakit hati, pedih hati, kesedihan, kekhawatiran, kebutuhan, dan pergumulan hidup segera tercurahkan dan terjawab oleh Allah. Itu tertulis di dalam kitab Ayub pasal 22 ayat 27, bahkan bisa kita bandingkan di dalam Mazmur pasal 4 ayat yang pertama. Dan kita serta teman hidup kita pasti diingat Tuhan. Bisa kita bandingkan dalam Kejadian 25 ayat 21 dan 1 Samuel pasal 1 ayat 4 sampai 19, pasal 2 dan ayat 1 seperti itu. Lalu selanjutnya dikatakan mengapa kita perlu mendoakan pasangan hidup? Karena ketika kita mendoakan teman hidup, maka kita beroleh yang namanya kemenangan. Setiap masalah, tantangan, dan godaan diperhadapkan kepada kita dapat teratasi dengan maksimal. Teman hidup kita bisa kuat, kokoh, dihibur oleh Allah. Bahkan teman hidup kita tidak terjatuh dan melarikan diri dari setiap masalah, tantangan, dan godaan yang diperhadapkan. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, bagi orang percaya, baik yang jomblo maupun yang sudah punya teman hidup, supaya senantiasa berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu tertulis dalam Markus pasal 14 ayat 38. Dijelaskan lebih lanjut dalam Roma pasal 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Jadi di saat teman-teman mendoakan teman hidup atau teman-teman berdoa kepada Allah, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan, pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Lalu selanjutnya Bapak Ibu bisa dibaca di dalam firman Tuhan, karena ya
Mengapa kita perlu mendoakan pasangan hidup kita? Karena ketika kita mendoakan teman hidup, maka Allah yang dapat menyelidiki hati nurani pasangan kita dimanapun berada. Dan hanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi teman hidup kita. Itu tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Mendoakan teman hidup kita sama halnya kita sedang mengundang seluruh kepenuhan Allah masuk memenuhi kehidupannya. Karena Alkitab mencatat dalam surat Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Selanjutnya, mengapa kita perlu mendoakan pasangan hidup kita? Karena ketika kita mendoakan teman hidup, maka teman hidup kita tahan uji saat diperhadapkan banyak hal situasi dan hati dan perilakunya menjauh untuk melakukan tindakan kejahatan, melainkan teman hidup kita boleh berbuat apa yang baik di mana saja berada. Nah, tertulis di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Lalu selanjutnya jawaban mengapa kita perlu mendoakan pasangan hidup kita? Karena ketika kita mendoakan teman hidup, maka kasih Allah turun memenuhi seluruh hidupnya. Kasih Allah dilimpahkan dalam bentuk pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian untuk memilih apa yang baik, yang suci, yang tak bercacat. Kita mendoakan teman hidup supaya Allah memberikan dan teman hidup dapat menerima dari Allah segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi itulah alasannya mengapa kita perlu mendoakan teman hidup. Lalu alasan selanjutnya adalah karena teman hidup itu adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Terakhir, mengapa kita perlu mendoakan pasangan hidup? Karena teman hidup membutuhkan topangan, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah agar keadaan mereka tetap baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu termasuk jiwanya. Itu ada tertulis di dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan, dan kiranya firman Tuhan ini bisa menolong saudara-saudara betapa pentingnya mendoakan pasangan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.